Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan firmankan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk membuka Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat 42 sampai dengan ayat ke-44. Saya membantu membacakan demikian. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman kita dipanggil untuk hadir sebagai berkat dimanapun kita berada, dan juga dalam kondisi kehidupan yang seperti apapun. Terutama ketika kondisi kehidupan tidak baik, ketika kondisinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, penuh dengan kesulitan dan pergumulan, justru di sanalah kehadiran orang beriman dituntut untuk menjadi berkat yang menguatkan dan meneguhkan. Itulah yang juga terjadi dan dilakukan oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu, Rasul Paulus sedang dalam pelayaran menuju ke kota Roma. Saudara yang saya kasihi, jangan salah, pada waktu itu Paulus bukan atau tidak berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena ia di dalam pelayaran itu statusnya adalah sebagai tahanan yang akan diadili di kota Roma. Tentu bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Di tengah-tengah pelayaran itu, kapal itu diamuk oleh ombak sehingga karam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi selama kapal itu diombang-ambingkan oleh badai, oleh ombak yang sangat dahsyat, Paulus berusaha untuk terus meneguhkan, menguatkan, dan menumbuhkan pengharapan, baik kepada para prajurit maupun juga kepada para penumpang atau tahanan yang ada di kapal itu. Itulah sebabnya mengapa perwira itu menyukai Paulus. Sehingga ketika para prajurit itu bermaksud untuk membunuh semua tahanan, supaya kalau kapal itu hancur atau karam, tidak ada seorang pun tahanan yang dapat lolos atau melarikan diri. Dan perwira itu kemudian melarang para prajuritnya melaksanakan niat yang jahat tadi. Dengan demikian Paulus dan para tahanan yang lain akhirnya juga selamat. Dan akhirnya mereka boleh selamat sampai ke daratan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Paulus itu bukan hanya untuk dirinya, bahkan terutama bukan untuk dirinya, melainkan untuk keselamatan banyak orang. Dia berusaha untuk menumbuhkan pengharapan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan memelihara kita semua. Dan apa yang dinyatakan oleh Paulus sungguh terbukti, semuanya selamat mencapai daratan sekalipun kapalnya pecah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Paulus itu adalah kehadiran sebagai berkat. Ketika situasi diliputi dengan kepanikan, Paulus tidak hanyut dalam suasana, dalam kepanikan itu, melainkan dengan imannya, ia meneguhkan dan menumbuhkan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa yang dilakukan oleh Paulus pada akhirnya juga berbuah baik buat dirinya. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Kita hadir di dalam dunia ini, kita diutus oleh Allah ke dalam dunia ini supaya menjadi berkat. Ketika kita tidak memikirkan, tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga mau peduli, mau memikirkan kepentingan, keselamatan,
kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesungguhnya kita tidak hanya hadir sebagai berkat untuk mereka, tetapi juga berkat bagi diri sendiri. Sebab pada akhirnya orang akan melihat betapa bernilai dan berharganya kehadiran kita. Oleh karena itu, yang saya kasihi, mari di dalam kehidupan ini kita jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Mari kita peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya dengan demikian kita menjadi berkat bagi mereka dan pada gilirannya nanti kita pun akan menuai berkat bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kembali kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan memeteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.